Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dan super murah meriah dari bahan seadanya di rumah ya. Pengen tahu hari kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan mie, boleh merek apa aja ya. Kemudian rebus hingga empuk ya. Di sini saya pakai mie burung dara. Kemudian siapkan juga sawi, 1 ikat dicuci bersih ya. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, saya pakai 2 siung langsung digeprek dan dicincang seperti ini. Untuk bawang merahnya saya pakai 5 butir sama juga digeprek kemudian dicincang ya. Selanjutnya panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang tadi hingga harum. Setelah itu masukkan 1 butir telur, orak-arik sebentar ya hingga dia kering. Setelah itu kita tambahkan sawinya. Untuk sayur opsional ya, boleh diganti dengan bahan sesuai dengan selera. Dan untuk tingkat kematangan juga bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya ikut seleranya anak-anak, jadi maunya sayurnya itu yang empuk. Kemudian masukkan mie yang sudah direbus tadi, kemudian aduk-aduk hingga merata. Masukkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh ya. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, boleh ditambah kalau suka ya. Kemudian saus sambal atau saus tomat 1 sendok makan. Lalu tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Aduk-aduk hingga merata. Kita masaknya yang simple-simple aja ya, nggak pakai ribet. Setelah matang, kita boleh matikan apinya dan sajikan mie-nya. Jangan lupa taburi bawang goreng juga ya, biar makin harum. Nah, di sini kita akan buat lauk pelengkapnya. Habis ini ya, kira-kira ada apa? Tetap ditungguin ya. Kita taburi bawang goreng. Selanjutnya ada daging, kita potong-potong sesuai dengan selera ya. Kemudian ada apa lagi? Bisa dilihat. Oke, langsung aja kita ulek bumbunya. Ini garam 1 sendok teh, gula pasir 1/2 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, lalu merica bubuk 1/4 sendok teh, cabai merah 4 butir, kemudian bawang merah saya pakai 8 butir, bawang putih saya pakai 5 siung, cabai rawit 6 atau 7 butir ya, lalu kemiri 3 butir, jahe sepotong. Kemudian kita ulek hingga halus, atau boleh menggunakan chopper atau blender ya teman-teman. Oke, setelah diulek halus, kita boleh tumis bumbunya hingga harum. Masukkan serai 1 batang, lalu aduk-aduk lagi. Kemudian masukkan daging yang udah diiris-iris tadi ya. Aduk-aduk.
Selanjutnya kita tambahkan air, lalu masak daging hingga empuk ya, dan kuahnya itu meresap serta menyusut. Selanjutnya kita tambahkan telur puyuh, lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Kalau suka manis boleh tambahkan lagi ya kecapnya. Lalu masak dalam api sedang atau kecil hingga daging empuk dan kuahnya itu menyusut ya. Nah, seperti ini dia, bisa dilihat udah menyusut kuahnya dan bumbunya itu meresap. Ini sangat harum banget. Kita boleh tambahkan cabai rawit utuh ya. Saya tambahkan 8 butir. Ini untuk yang suka pedas, jadi boleh tambahkan untuk ceplusan ya. Kalau untuk anak-anak sih ini udah ramah, karena cabenya tadi cuma sedikit dan nggak berasa pedas juga kali ya. Udah dinetralisir sama kecap dan bumbu-bumbunya. Oke, Bali daging telur puyuh siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan bawang goreng biar makin sedap ya. Menunya endes banget, Bali daging dan mie goreng pas banget. Oke, ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Kita boleh tambahkan nasi putih ya. Kalau nggak makan nasi putih kayaknya masih kurang afdol ya teman-teman. Meskipun ada yang bilang mungkin ini double karbo, tapi ya nggak masalah, kan makan mie-nya juga cuma dikit. Masih ada sayurnya juga. Oke, seperti ini dia penyajiannya. Sangat menggugah selera ya. Kalau teman-teman nggak suka makan nasi boleh di skip aja deh. Kalau saya mah tetap suka makan nasi putih. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.